Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Pripun kabarnya? Sehat. Sehat. Di karantina berbulan-bulan sehat. Niki dangu mboten ngaos Gus. Ya. Kita itu kapan nggih terakhir ngaos nggih? 14 Maret. 14 Maret lho. Aku tadi ngecek dari YouTube soalnya. Tanggal-tanggal ya. Soalnya kita jadi ngecek YouTube. Dan hari ini ngawali Gus. Alhamdulillah. Kita berduka yang sangat mendalam nggih. NU kehilangan banyak tokoh. Perhitungan terakhir itu 127. 127 yang saya 127. Itu meliputi kiai, bunyai, dan duriyah. Itu nasional apa Jawa Timur, Gus? Yes, pokoknya yang melebu ke grup WA saya itu saya hitung biasanya kan ada turut berduka cita kotak-kotak itu 127 dan itu rekor karena terjadi hanya dalam 7 bulan. Hanya 7 bulan ya, 120-an yang meninggal. Ya, mungkin sekarang sudah melebihi itu ya. Karena yang update kemarin itu belum saya. Allah. Ya Allah, Gus niki jagongan santai gue. Niki ada beberapa pertanyaan Gus. Pandemi dalam tanda kutip itu kan sudah berakhir. Sepertinya sudah berakhir. Gitu. Termasuk kemarin adanya demo terkait cipta kerja. Tapi kita nggak bahas politiknya gitu. Nggak lah, ngapain kita bahas politiknya. Itu kan membuat orang-orang menjadi lupa, dalam tanda kutip lupa dengan adanya pandemi ini. Dan saat ini banyak warga Nahdliyin itu yang sudah melakukan aktivitas jamuan atau perayaan, contohnya seperti Maulid, itu kan sudah di mana-mana sudah mengadakan dan sudah berjalan dengan normal kayaknya, meskipun yang datang itu masih belum normal jamaah yang ikut ngaji itu. Padahal kita semua tahu ya, bahwa data pasien positif tentunya yang OTG yang mayoritas itu menunjukkan angka yang masih tinggi. Niki apakah memang sengaja dibuat lupa? Atau ini Gus yang disebut dengan herd immunity terselubung? Artinya kan orang lain tahu bahwa pandemi ini berbahaya, tapi sepertinya ya sudahlah, toh semua juga orang bakal mati dan orang-orang sepertinya sudah mulai lupa. Dan ini menurut jenengan pripun? Ini wilayah pesantren Tangguh toh. Al-Azhar kebetulan aku Husnudon dapat banner dari Pak Kapolres menjadi pesantren Tangguh. Tak coba deh. Husnudon naik. Gus kula sambil wilayah pesantren. Lo harus. Aku nyopot soalnya ya iman kopi nih dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Gini ya. Sebenarnya kalau ini bahasa Indonesia, bahasa Jawa campur nggak apa-apa ya? Bebas pun. Sebenarnya gini, kalau kita membahas sesuatu yang buruk itu, manusia itu tidak bisa lupa. Hanya settingan ingatan manusia itu lebih cerdas soal-soal keburukan yang diterima, kesedihan yang diterima ketimbang hal yang mengembirakan. Jadi kalau dikatakan bahwa orang-orang itu sudah lupa bahwa saat ini pandemi, enggak. Saya yakin bahwa semua orang ini kemanapun dimanapun itu di dalam hatinya masih ada sedikit banyak wedi, itu masih ada, takut itu masih ada. Ya nek aku kene, cuman istilahnya karena ini sudah berjalan sejak, kalau dihitung dari munculnya corona, merebaknya corona di bulan September tahun lalu, itu kan sudah terhitung 1 tahun lebih. Itu manusia ini mengalami perkembangan psikologis. Ya, perkembangan psikologis. Di awal-awal dulu, ini tak ambilkan dari teorinya Elizabeth Gabler saja. Ada teori namanya teori Dabda. Jadi apa? Denial, anger, bargaining, terus apa sih? Dari denial dulu aja. Di denial itu
orang ini seakan menyangkal bahwa ini ada. Oke. Yes, wes kira-kira ingat-ingat saja sendiri ketika awal-awal dulu pandemi ini merebak di Cina, Indonesia kan denial, Amerika juga denial, Eropa juga denial, gitu. Nah, tahapan denial ini loh yang menyebabkan seseorang itu istilahnya menarik diri, gak merini, tidak akan ke sini. Okay. Tapi begitu masuk beneran, ketika pertama kali kasus pertama COVID di bulan Februari yang dinyatakan pada bulan Maret itu masuk ke tahapan kedua, ada tahapan anger. Jadi manusia ini mulai muncul marahnya. Jadi dua-duanya marah sebenarnya. Dari perkembangan psikologisnya ini dua-duanya marah walaupun caranya beda-beda memang. Ada orang itu menyatakan marahnya dengan cara yang santun, ada juga yang menyatakan marahnya ini dengan meledak-ledak, ada juga yang menyatakan marahnya ini justru dengan menutup diri, ada. Ada yang ekspresif berlebihan. Ya, ekspresif berlebihan juga banyak. Dan dua sisi ini. Maksudnya bagi mereka ini yang istilahnya itu ketakutan terhadap sesuatu di luar penyakit ini lebih besar daripada ketakutannya kepada penyakit, itu juga menyatakan angernya. Tapi ada yang ketakutannya terhadap penyakit ini lebih besar daripada ketakutannya terhadap kesedihan-kesedihan yang lain, ini juga menyatakan angernya. Menyatakan anger. Nah, ini nanti sangat bergantung kepada sistem sosial yang ada di masyarakat masing-masing. Nah, makanya nek ngomong masalah lockdown kok nang Indonesia, yuk gak pas. Kenapa? Orang Indonesia itu sak desa kenal semua. Nah, sementara misalnya sampean urip nang gone Eropa, tonggo le jejer, kamar dhuwure flat di apartemen yang sama gak kenal wis. Gak kenal. Hanya di sana ketika kena sistem lockdown dari pemerintah, bisa. Toh saya akan kemana? Wong aku lo gak kenal banyak orang. Di sini juga gak kenal, di sana gak kenal. Lah di Indonesia nggak bisa lah. Jangankan satu desa, sak kota itu lo belum bisa kenal semua. Yang kedua, jiwa interaksi sosial. Di Eropa itu orang-orang berinteraksi itu hanya pada titik-titik tertentu. Di Jepang orang berinteraksi itu pada titik-titik tertentu. Pas kerja kan begitu. Terus misalnya pas ada janjian dengan teman. Selain itu mereka di rumah. Sementara kita lunda di pekerjaan juga interaksi sosial, keluar dari pekerjaan malah lebih interaksi lagi. Ngono engko acarane mbok. Nah, interaksi ini yang menyebabkan variasi dari negara ini dalam mengambil keputusan. Jadi dipilih dari jalan tengahnya saja supaya kita tidak istilahnya itu tergolong orang-orang yang terlalu tinggi denialnya sehingga menganggap bahwa pemerintah ini gak lapo-lapo. Jadi pemerintah Indonesia gue sowakno banget asli. Asli. Kenapa? Karena kita tidak bisa serta-merta meniru kebijakan yang dilakukan Eropa misalnya atau kebijakan yang dilakukan Amerika misalnya, tidak bisa. Kenapa? Karena memang model interaksi sosial orang Indonesia itu beda sekali. Kalau orang di luar sana itu berkumpul membuat kerumunan itu justru pada waktu kegiatan formal saja. Lah orang Indonesia ini terbalik. Pada waktu kegiatan formal itu kumpulnya malah informal. Maksudnya itu tidak terlalu tidak kayak bener-bener orang yang berkumpul terus kemudian memanfaatkan kumpul itu untuk berinteraksi sekuat mungkin, kan enggak. Orang Amerika ngumpul untuk bisnis, maka di situ benar-benar dimanfaatkan. Saya harus kenal itu, saya harus kenal itu, saya harus kenal itu. Kita enggak, malah biasanya kalau kumpul-kumpul bisnis seremonial toh. Datang makan-makan, sudah. Tapi justru di luar itu yang biasanya informal, itu formalnya keluar. Itu formalnya keluar. Nah, ketika kemudian sistem lockdown di luar itu diterapkan pada sistem-sistem yang formal, ya yang informal ini
tidak bisa. Karena tidak ada aturan untuk mengekang informal ini, istilahnya itu. Makanya kemudian ketika sekolah ditutup, mall dibatasi, kegiatan-kegiatan formal dibatasi, yang informal tidak bisa. Yang informal tidak bisa, sing nang warung ya tetap nang warung. Soalnya justru itu yang semacam menjadi aktivitas wajib. Aktivitas wajib, gak berangkat ke tempat kerja gak apa-apa, tapi ndak ngopi itu dosa. Itu orang Indonesia. Betul. Warung kopi ada berapa pun tetap rame, Gus. Iya, berangkat ke tempat kerja itu sunnah, ngono. Tapi ngelompok mbek kanca nang warung itu wajib, ngono. Fardhu ain iso malahan. Soalnya arek iki kok gak ketok lah. Besok itu sudah ada implikasi sosial yang terjadi, gitu loh. Implikasi sosial yang terjadi. Makanya ketika kemudian demo terjadi, itu karena itu kegiatan-kegiatan yang tidak masuk ke dalam aturan formalitas. Kita menganggap bahwa misalnya kono ditutup begini gak iso digone. Iya, negara karena memang juga susah untuk mencegah istilahnya kumpul-kumpul yang informal ini, padahal orang Indonesia itu lebih banyak mempunyai kumpul-kumpul di titik-titik yang non formal dan informal. Nah, hanya kemudian ketika negara memutuskan gak lockdown, saya menganggap secara psikologis itu tidak lembek. Karena toh titik-titik kegiatan formal masyarakat Indonesia itu tidak pada yang formalnya, tapi justru pada yang informal dan non formalnya. Hanya kemudian ada pembatasan terbatas. Sing sak desa wis kumpul sak desa, kegiatan diadakan pada satu desa, selesai. Bisa, tetap tidak bisa. Tetap tidak. Jadi kalau masalah lupa ndak, cuman kita ini sedang memasuki titik yang ketiga bargaining. Titik yang ketiga bargaining. Kita ini mulai menimbang-nimbang. Saya mendiamkan diri saya di rumah. Yang ya saya diam di rumah, tapi orang luar datang. Yang terbiasa berkumpul secara informal dan non formal dengan saya itu datang. Bukti kemarin ketika ibu meninggal gitu. Ya semacam balas dendam saja bagi orang-orang yang selama ini tidak bisa datang karena alasan pandemi. Wale iso alasan non formal banget loh takziah. Tapi takziah njaluk syarat. Ono wong susah malah wong teko njaluk syarat, ternyata di luar rumah ini ada banyak yang lebih susah. Ya ini mungkin yang namanya new normal itu, Gus. Ya memang ini loh bener-bener new normal itu. Indonesia ini punya new normal sendiri. Punya new normal sendiri. Gus, kan tidak seperti gembar-gembor beberapa waktu lalu di mana tenaga kesehatan itu kan menjadi garda terdepan dalam urusan pandemi. Sekarang seolah kembali kepada semula, benar-benar new normal. Lah sebagai kiai muda bagaimana bandingannya dengan muda? Cak Gus saya. Oh enggak. Bagaimana sebagai Gus? Jenengan memandang pandemi di masa Rasulullah itu kan tahunan, bahkan ada yang sampai hampir 10 tahun. Lah kita di Indonesia ini kan pandemi masih hitungan bulan. Secara resminya mulai Februari 2020. Padahal awalnya kita juga tidak pernah tahu kapan itu datangnya, apakah memang bulan itu atau jauh sebelum itu memang sudah ada. Ya. Iya, kalau memang kita membandingkan pandemi saat ini dengan pandemi di zaman Kanjeng Nabi, menurut pandangan saya sebagai Cak Gus, ojo kiai Gus kemoncolan ya, sebagai Cak Gus itu ya. Kiai muda berbahaya. Begini saja, teknologi itu kan berkembang, makanya daya tahan manusia itu juga berubah, menyesuaikan dengan apa yang masuk. Jenis penyakit juga berubah, menyesuaikan dengan apa yang masuk. Dulu di zaman Kanjeng Nabi kan kita belum mengenal obat A, obat B, obat C, obat D, kan belum. Manusia belum terbiasa untuk mendapatkan itu. Ketika dicoba dengan Allah suatu penyakit, maka jalan terbaik pada waktu itu yang melakukan isolasi. Kenapa?
Karena memang tidak ada teknologi untuk membuat obat. Tidak ada teknologi untuk membuat obat. Jadi itu yang pertama. Nah, apakah terus kemudian ini masih bisa ditiru cara-cara itu? Masih. Cara-cara seperti itu relevan. Kenapa? Ya karena itu istilahnya dulu berhasil. Walaupun berjalan bertahun-tahun. Berjalan bertahun-tahun. Ketika perkembangan teknologi kesehatan ini sudah mulai berubah, maka ketahanan kita juga berubah. Tapi yang namanya penyakit baru itu selalu istilahnya itu menciptakan zaman baru. Jangan jauh-jauh 100 tahun yang lalu ketika terjadi pandemi flu Spanyol misalnya, itu juga terjadinya tahunan. Ya, dan korbannya fantastis. Fantastis 25 juta. Tapi ya begitu, apakah terus kemudian orang-orang ini istilahnya divaksin semua sehingga kemudian terus hilang? Enggak. Hilang sendiri. Kenapa? Ya karena semuanya ini menyesuaikan tubuh ini ketika penyakit masuk, terus menyesuaikan diri. Lah terus kenapa sekarang ini lebih cepat? Karena orangnya juga lebih banyak. Orangnya lebih banyak. Gitu. Dan orang-orang yang lahir di zaman sekarang ini, kit mulai bayi itu sudah dibekali dengan bermacam-macam vaksin. Bermacam-macam vaksin. Nah ini istilahnya daya tanggap tubuh terhadap masuknya hal asing baru yang menimbulkan penyakit itu juga berbeda. Nah, kenapa ini jadi lebih cepat? Ya karena itu tadi juga. Penularan lebih cepat, daya tahan tubuh lebih baik, sehingga daya sembuhnya juga lebih baik. Kalau dulu kan orang mencar-mencar. Jadi sekarang di sini yang kena lama baru masuk ke sana, lama baru masuk ke sana. Saya kaget, srek, sembuh semua srek. Nah, ada korban, ada, tapi tidak sebanyak ketika wabah ini pertama kali terjadi dulu. Ya, itu kolateral. Saya menganggap. Cuman bukan berarti terus seperti ini kita tidak waspada. Justru kewaspadaan ini tetap harus ada. Tetap harus ada. Gitu. Nah, gambaran-gambaran mengenai zaman Rasulullah tentang cara-cara yang kemudian diterapkan sekarang, itu masih relevan. Cuman ya memang perlu ditambah. Kalau misalnya pemerintah sudah berikhtiar untuk membuat vaksin, ya ayo didukung rek. Ya betul. Kenapa? Ya karena memang tidak semua orang mampu menerima penyakit ini dan kemudian sembuh. Ada yang memang benar-benar itu istilahnya mempunyai titik lemah di penyakit ini. Fatal. Ada. Dan itu beberapa dekat dengan saya, dekat dengan sampean orang-orang itu. Ada yang kena karo mule waras-waras dewe, kena mana waras-waras mana. Ada yang enggak, wis nyimpen awake di rumah berbulan-bulan, begitu keluar kena langsung masuk ICU, masuk ventilator, langsung besok enggak ono. Ada. Makanya istilahnya kalau memang sekarang ini penyakit yang satu ini sudah tampak seperti istilahnya itu biasa bagi orang-orang, ya karena memang di antara sekian banyak itu sudah banyak yang sembuh. Nah ini itu loh. Jadi setelah masuk ke dalam istilahnya bergaining ini kan orang jadi istilahnya mencari-cari jalan. Gitu. Depresinya keluar. Jadi setelah bergain depresinya keluar. Ya aku merono kene. Sekarang lo gimana coba? Saya mau lari kemana kira-kira? Gitu loh. Dari Mojokerto ke Surabaya, di sana juga merah. Lari ke Gresik, di sana juga merah. Ke Jombang juga merah. Lari ke Malang juga merah. Gitu. Berhenti di Mojokerto juga merah. Akhirnya titik terakhir yang keluar. Sekarang sudah sedikit oren, Bos. Loh, semua orang sekarang ini percaya ono penyakit jenenge corona ya. Nah, cuman menghadapi dengan mengurung diri di rumah itu juga bukan solusi yang istilahnya itu solusi yang positif. Maka ya harus kita keluar untuk mencari solusi yang lebih positif. Datang ke tempat-tempat yang positif.
memakai ini masker ini juga positif. Nah, ada nggak kira-kira yang sampai saat ini orangnya masih denial? Banyak. Justru yang masih banyak yang itu walah opo itu masih ada. Jadi selama 7 bulan ini masih belum beranjak ke titik kedua. Bahkan mereka belum marah, masih denial. Ada yang anger dari awal sampai sekarang masih anger terus. Sama ini dua-duanya anger. Ono sing sopo iki penyakit opo ngene iki wis ngene sampai sekarang. Contoh, sakit nang podcast. Wis terus dile saya tidak perlu menyebutkan orang. Mereka memproklamirkan diri sebagai orang yang menyangkal bahwa corona itu ada. Anger terus. Nah, ono wong ngomong corona disangkla, ono wong ngomong corona disangkla. Yang anger sebaliknya juga ada sampai sekarang ada. Ada ono wong seliwer ngarepe gak apa jenenge gak maskeran ngono hati lo langsung berdawa. Wah, sini orang ini pasti akan menimbulkan. Ada yang masuk ke titik bargaining juga. Nah, bargaining aku ini seharusnya bagaimana? Gitu. Aku ini seharusnya bagaimana? Tapi mau keluar juga enggak. Yang sudah di luar istilah mengurung diri juga ada. Ini yang ada yang bargaining ini. Nah, kalau kita ini kan mengamati lingkungan. Contoh pondok pesantren, wis lingkup kita kan di situ. Ya, lingkup beberapa ulama itu sudah melakukan ijtihad terkait itu misalnya. Ada yang wis mlebu ae. Nanti kalau misalnya ada yang kena gimana? Kena kan terbatas di situ. Hanya di dalam. Atau kena ya sak pondok. Sak pondok. Timbangannya arek iki nang jaba tidak jelas, keluar malah bisa menulari lebih banyak orang lain. Ada yang tidak begitu, wis baba wis nang omah sik ae. Nanti beberapa yang masuk itu diseleksi. Maksudnya ada rapid di luar, ada swab di luar pondok, yang kemudian mereka baru boleh masuk yang sudah dinyatakan tidak terkena corona. Baru aman. Ya, boleh. Ada yang separuh-separuh begitu, ada yang tidak sama sekali sampai sekarang pondok diliburkan. Apakah terus kemudian yang seperti itu ada yang salah, ada yang benar? Tidak, saya menganggap itu ijtihad. Mereka pasti punya dasar dan dasarnya sama loh, darul mafasid. Arek-arek ini nang jobo kan ya ini lebih mengerti santrinya ketimbang orang-orang yang ada di luar pondok. Nah, kita kan tinggal istilahnya bahasa elek kan tinggal bacot saja. Wah, apa itu kok dibaca sih. Ya ini lebih ngerti. Wah, arek iki ndobab lebih dari gak ngopi ya tetep bakal ngopi. Nah, mending dikarantina di pondok. Nah, dikarantina di pondok. Ini kita melihat fenomena dari acceptance ini. Hanya setelah hari raya itu sebenarnya pondok pesantren itu lebih bisa move on daripada negara. Iya. Pondok pesantren ini lebih bisa move on. Cuma misalnya yang terjadi di Banyuwangi lah itu tadi dalam rangka itu tadi. Toh kalaupun misalnya kena, ndak akan keluar lagi. Ya wis mulak nang pondok. Mulak nang pondok. Istilahnya di situ saja, tidak akan keluar dari wilayah pondok pesantren. Dan kalaupun tidak kena, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini ijtihad, tidak bisa terus kemudian karena pondok ini kena semua, terus kemudian kita katakan bahwa mengambil istilahnya jalan yang salah, tidak bisa begitu. Mereka juga tidak mungkin memutuskan ini 1 kali, 2 kali, 1 kali, 2 kali. Saat ini yang pertama kali bisa melakukan acceptance itu justru pondok pesantren. Pondok pesantren di saat lembaga-lembaga yang lain itu masih maju mundur terkait apakah harus ada tatap muka atau tidak, pondok pesantren sudah mengambil langkah ini sejak akhir Februari. Akhir Ramadan. Iya, sejak akhir Ramadan itu sudah ada keputusan apakah kembali atau tidak. Yo, itu tadi. Kita ini kan sekarang punya jargon yang sangat sering kita dengar nih, yaitu sesuai protokol kesehatan. Tapi jargon di tengah pandemi itu bisa jadi menjadi tameng, Gus, pada saat ini demi terselenggaranya acara kumpul-kumpul. Entah itu kumpul-kumpul keagamaan atau kumpul-kumpul sosial biasa. Toh nyatanya masih banyak orang-orang yang tidak sadar tentang protokol kesehatan. Lah, benarkah pada titik ini tempat-tempat yang dikerumuni orang menjadi klaster yang terlupakan? Atau mungkin semua orang sudah berada pada titik yang bosan?
Duh, ya itu tadi kembali ke tingkatan psikologi seorang. Untuk orang-orang tertentu dan mungkin kebanyakan orang Indonesia itu, mereka ini lama berada di posisi denial atau lama berada di posisi depresi. Depresi ya wis lah. Sebel kedes ngomong masalah pandemi, bel kedes wis ngono tok. Ini kan depresi toh. Karena ketika beginning ini gagal terus. Aku mengurung diri, gak nyambut gawe, aku nyambut gawe, aku dipetai terus. Lah, soal masalah protokol kesehatan itu ya kembali kepada perorangannya toh. Dan kita tuh sangat mengenal bagaimana orang Indonesia ini terkait dengan masalah protokol-protokol seperti itu. Ya jangankan soal pandemi, wong lampu merah saja ditafsir. Wong lampu merah lo ditafsir. Ono polisi gak? Enggak ada polisi bablas. Ya wis iku wong Indonesia apa dikapakno ndak bisa. Ndak bisa. Makanya terus ada orang yang angernya berjalan Indonesia ini apa istilahnya penegak hukumnya kurang serius menegakkan begini, kurang serius ya apa? Ayo contoh India. Coba, apa Indonesia ini yang jiwa sosial orangnya itu lebih mirip-mirip dengan orang India. Dia saja di sana, tontonan video-video di YouTube itu bagaimana polisi-polisi India ini menertibkan kegiatan kemasyarakatan. Gue jalin, orang tidak pakai masker dijauhin dong. Kau popui tengah jalan. Apakah terus kemudian mereka berhenti melakukan? Tidak. Tidak berhenti. Makanya terus kemudian ketika pemerintah melakukan seperti itu tidak akan menyebabkan hal ini menjadi lebih baik. Justru ada bisa jadi ketika kita ini istilahnya melakukan titik represi terkait dengan penegakan hukum malah akan dimanfaatkan oleh orang-orang oportunis itu. Wah, ini kejam lah, yang tidak berperi kemanusiaan lah. Dan ini Gus, seluruh bentuk acara kumpul-kumpul kayak baik demo kemarin yang ribuan dan itu masif di banyak daerah. Belum lagi perayaan-perayaan hari besar Islam sekarang kan bulan Maulid. Kalau di Karangnongko kemarin waktu setonya Bunyai yang takziah juga ribuan. Ada sekarang acara-acara pernikahan, acara-acara tasyakuran yang mengumpulkan banyak orang itu kan sudah mulai banyak digelar sekarang. Dan tentunya kembali lagi dengan izin sesuai protokol kesehatan. Ya. Lalu mengapa nopo pendidikan itu sampai hari ini juga belum dibuka? Bukankah kita mulai samar-samar mendengar istilah klaster? Terus bagaimana arah pendidikan Indonesia pada saat pandemi ngeten niki, Gus? Itu kembali lagi terkait dengan masalah otoritas. Ya, otoritas. Kenapa pondok pesantren ini bisa kembali membuka madrasah diniyah? Ya karena santrinya nggak kemana-mana. Masuk, dikarantina di dalam, tatap muka, ya wis lah. Iya kan? Iya, wong nggak kemana-mana. Sing blonjo ya wis arek-arek iku metu, arek-arek mangan memakai istilahnya apa jenenge ngekos, mengambil sendiri-sendiri dari dapur. Terus kemudian tatap muka ya sudahlah. Kalau misalnya kena satu saat itu juga merebak kena, sekarang sudah sembuh semua. Sudah berapa bulan? Dari mulai istilahnya dari mulai Ba'da Ramadan sampai sekarang. Berarti kalaupun misalnya pondok itu satu pondok kena semua, sekarang sudah sembuh semua. Dan alhamdulillah saya belum mendengar ada santri yang kolaps terkait itu. Malah kiai ini yang menjadi tumbal. Ya wis lah. Walaupun memang tidak semua sih, tidak semua. Istilahnya ya sedo normal, ada yang sedo karena corona juga. Nah, kalau soal pendidikan ini mungkin satu-satunya titik di mana pemerintah ini masih punya otoritas untuk membuat aturan-aturan terkait dengan masalah protokol kesehatan. Nah, di sini toh, yang lain yang terkait dengan kehidupan sosial masyarakat tidak bisa. Mau diapakan? Mall dicegat, ya gak iso. Akhirnya masjid, akhirnya saya tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Diparani polisi, dibuyarno meneh lah ngadakno maneh. Pasti itu. Nah, satu-satunya titik di mana pemerintah masih bisa istilahnya itu
menunjukkan bahwa aturan ini masih bisa ditegakkan, itu ya tinggal sekolahan. Nah, sekolahan kenapa? Karena memang hierarki sekolahan itu langsung menginduk kepada istilahnya Kemendikbud atau Kemenak. Nah, ketika dua lembaga ini dikontrol, maka seluruh jaringan di bawahnya ikut terkontrol. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sampai sekarang sekolah itu belum bisa dimulai secara face to face, masih secara daring. Tatap muka. Tapi kita hormati itu. Kita hormati itu. Mungkin ini istilahnya itu the last resort pemerintah membuat kebijakan ini yang bisa ditunjukkan bahwa udah iso diterapkan. Tapi di luar itu kan ya sudah. Istilahnya itu kayak pondok pesantren, dinia sudah berjalan. Kenapa? Ya karena sejak mulai masuk dulu santrinya ya itu saja, tidak kemana-mana. Terus kemudian diadakan tatap muka ya nggak masalah. Nah, kayak Al-Azhar gini nih, dinianya ya tetap jalan. Tapi kan ya orangnya itu saja, gitu. Orangnya itu saja, ustadznya ya wis itu saja, protokol juga dijalankan gitu. Kalau di dalam sini melepaskan ini ya karena di luar ada label pesantren takut. Selesai sebenarnya di situ. Padahal kita juga nggak tahu tangguhnya seperti apa. Kalau masalah sekolah ini karena semuanya pulang datang. Nah, di sini pemerintah merasa lemah kalau misalnya harus mengawasi protokol seketat itu. Kecuali kalau misalnya murid ini bisa dibuat seperti pondok pesantren semua mungkin bisa. Tatap muka bisa. Misalnya WIN itu semua mahasiswanya harus masuk ke PESMA atau PESMI. Baru kemudian diadakan sesi tatap muka. Bisa. Tapi nek terus datang pulang, resikonya pasti lebih besar daripada manfaat. Nah ini itu yang saya anggap sebagai alasan kenapa sekolah umum, sekolah formal itu masih belum bisa diadakan sistem tatap muka. Ya karena memang pada dasarnya penyakit ini belum hilang dan tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Dan selamanya pandemi tetap ada, Gus. Loh, selamanya ya mungkin 100 tahun lagi akan muncul lagi. Ya apa jenenge gak ngerti aku. Gak ngerti. Dulu flu saja itu sudah sangat menakutkan. Flu biasa itu sudah sangat influenza itu. Esok kena, sore mati, sore kena, pagi meninggal. Sekarang itu menjadi penyakit yang biasa-biasa saja. Arek cilik kena lho wong tuane gak gopo. Pilek, bapak jadi udan-udan, ya sudah santai bang. Kenapa? Ya karena memang daya tahan tubuhnya sudah berbeda. Mungkin 10 tahun ke depan sudah jarang sekali orang yang ngomong soal corona. Kenapa? Ya bisa jadi sekarang dia kena, kok sore waras. Sore sudah waras, sudah sembuh lagi lah. Ini perjalanan 1 tahun masa pandemi ini memang sudah banyak sekali orang yang istilahnya itu mulai merasakan bahwa corona ini penyakit yang biasa. Saya kemarin kena, saya wis melok bal-balan maneh. Kecuali untuk orang yang punya penyakit penyerta. Sebenarnya yang punya penyakit penyerta pun juga belum tentu terimbas dari corona karena melihat dari sistem gennya juga. Sistem gennya juga ada orang yang sehat-sehat, tidak pernah merokok, olahraga setiap pagi, kena corona tumbang. Kena corona tumbang. Yai Robton Malang itu seperti itu. Ada yang sudah loro dan kena corona, malah corona ini waras, loro ini penyakit yang lain tidak sembuh, coronanya dia sembuh. Jadi setelah karantina dinyatakan swabnya negatif, tapi penyakitnya pancet. Malah akhirnya berapa lama gitu meninggal karena jantung. Jadi ya itu tadi kembali bahwa penyakit ini istilahnya itu berbahaya bagi sebagian orang dengan gen tertentu. Tapi memang tidak mempunyai efek yang signifikan kepada sebagian orang yang punya gen tertentu juga. Jadi ya tetap kita ikhtiarnya itu tidak berhenti, maskeran ya tetap, keluar gitu, balik ke rumah baru, tidak mengadakan acara dengan jaga jarak kayak dulu lagi mepet-mepet ya. Nah yang ikhtiar berikutnya ya acceptance ini tadi, ada beberapa yang dinyatakan bahwa meminum ini ternyata bisa meminimalisir efek. Saya tidak mengatakan obat corona karena masih dilarang oleh pemerintah. Nanti viral lagi. Lah ya. Meminimalisir efek corona. Terus kemudian makan ini meminimalisir efek corona. Ya kemarin kayak waktunya 7 harinya itu. Ya kita tidak bisa mencegah orang yang datang, kita nggak mungkin mengusir mereka. Tapi ikhtiar jalan.
kita juga tidak bisa membatasi orang datang. Makanya terus kemudian kita mendatangkan beberapa orang yang terbiasa dengan istilahnya itu terbiasa dengan obat-obatan, terbiasa dengan ramuan-ramuan. Ayo diikhtiari lah. Oke. Bagaimana caranya supaya ini istilahnya tidak jadi klaster. Tidak jadi klaster, ya makanya terus kemudian disiasati di berkatnya, kemudian disiasati di minumnya. Jadi sampai kemarin itu bandrek, sebenarnya bukan bandrek. Ya. Suguhannya semuanya full bandrek. Bandrek. Terus kemudian semua orang yang hadir di situ minum ikhtiar. Saya mengerti terus dengan begini Allah ini istilah welas dengan ikhtiar kita, terus kemudian tidak terjadi klaster misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya 1-2 yang datang ke situ ternyata membawa penyakit, loh jangankan yang ngumpul begitu, kadang-kadang cuma 2 orang ngumpul saja, salah satu itu sudah terpapar. Iya. Sudah terpapar. Nah, kayak istilahnya di luar dari wilayah-wilayah safe seperti pondok ini saya anggap sebagai wilayah yang safe. Itu ya tetap protokol dijalankan. Tapi ketika kita tidak bisa menghindari berkumpul dengan orang banyak, maka kemampuan kita untuk menjaga protokol ini harus ditingkatkan. Nah, ini kemarin dikatakan bahwa minyak kayu putih itu efektif, gitu loh, menghambat istilahnya itu penularan, menghambat penularan bukan berarti menyembuhkan. Ya wis, membawa masker itu olesi minyak kayu putih. Ya ikut aja. Mengikuti ngaji, masker nggak dicopot, seperti itu. Jadi terakhir Gus, ya barangkali punya saran saking jenengan untuk pengelola lembaga pendidikan yang sampai hari ini wabah belum selesai. Napa Gus? Untuk penyelenggaraan pendidikan. Ya begini, titik urgensi saja yang diambil. Misalnya ada beberapa lembaga pendidikan itu yang tetap mengadakan tatap muka khusus untuk kelas-kelas dan Al-Azhar ada tatap muka memang, cuman seminggu hanya 1 kali. Untuk kelas-kelas ujian itu masih ada tatap muka. Sementara untuk kelas-kelas yang tidak menghadapi ujian negara, misalnya kelas 1, kelas 2, masih di sistem daring misalnya. Atau membatasi hari dengan menggunakan sistem protokol ketat. Sistem protokol ketat dengan istilahnya itu bekerja sama dengan orang tua masing-masing. Toh nggak ada orang tua yang kepingin anaknya kena. Betul. Kalau kepingin tatap muka, anaknya tolong dijaga, ojo oleh tulinan ado, ojo oleh belara sing aneh-aneh, nanti baru diadakan tatap muka. Ya, tapi memang agak sulit juga. Bisa 1 minggu diadakan 2 kali pertemuan dengan seluruh protokol dijalankan misalnya. Seperti anak saya itu sekolah itu 1 minggu cuma 1 kali, itu pun kelas yang isinya 20 dipecah menjadi 3, tadi isinya 7. Iya betul. Kayak sodoran ngono makanya toto ini lungguhe. Dan protokol dipakai sampai face mask dipakai juga. Face shield. Oh ya face shield dipakai, terus masker juga tetap dipakai. Oke lah. Nah, tapi kalau pondok pesantren ya yang penting arek-arek iki gak belarah nae ya wis. Tatap muka terus setiap hari. Nah, ini sudah saya temui di beberapa pesantren itu dinia sudah jalan semua. Dari sipir awal, sipir sani, sipir sali sampai yang kelas 6 itu jalan semua. Ya mesti wong areke nyene gak nang dindi. Arek gak nang dindi. Makanya saya katakan bahwa untuk masalah corona ini terkait dengan masalah pendidikan, pondok itu sudah move on dulu. Nah, mereka mencari formula yang tidak melanggar protokol dan sudah berhasil. Istilahnya begini loh, bolehlah kita istilahnya itu membuat acara-acara tapi aturan pemerintah ini jangan diabaikan. Itu saja. Lah kalau masalah pondok pesantren itu memang istilahnya quality controlnya kan ada. Anak-anak ini juga punya keamanan gitu loh. Terus kemudian sistem sawanan dalam itu sebenarnya juga bisa disetting. Kayak yang kemarin itu yang anger terkait ini itu kan menyatakan bahwa ya apa jere wong ini kok yai dijarno wae disawani wong misalnya. Ya dia sistem di depan itu yang diketati, misalnya sing sawan harus memakai masker, kecuali orang-orang tertentu yang datang dari tempat-tempat tertentu yang diyakini di situ wilayah tangguh misalnya, itu boleh. Itu antisipasinya sudah tidak bisa lagi kita lakukan secara komunal. Jadi istilah komunal itu kita batasi wilayah ini harus begini, tidak bisa. Tapi ya personal lagi. Saya akan tetap berinteraksi dengan banyak orang, tapi saya sendiri juga mawas dengan masalah
protokol. Nang dindi ya bare-bare masker. Ini. Nah, kecuali masuk wilayah tangguh begini, saya lepaskan. Nggih. Jadi ya supaya pendidikan ini tetap jalan, satu wilayah-wilayah di mana di situ pemerintah tetap sebagai otoritas tertinggi. Jadi jaringan-jaringan yang masih di bawah Kemenak dan masih di bawah Kemendikbud misalnya itu, ya kita berjalan sesuai dengan protokol yang diterapkan oleh pemerintah. Jika diarani buat tapi titik-titik di mana di situ kita punya jalan yang lebih baik. Dan pemerintah juga tidak menyatakan bahwa itu melanggar aturan, bolehlah. Nah, diniyah ini diadakan di pondok pesantren itu kan kumpul-kumpul, iya orangnya yang kumpul tidak kemana-mana. Dan terbukti setiap hari mereka kumpul, kalaupun misalnya dihitung sebagai karantina itu sudah selesai dari dulu. Memang sudah karantina sistemnya. Sebenarnya ketika mereka masuk pondok itu sudah karantina. Nggih, betul. Nah, tanpa ada pandemi itu sudah. Lah iya lho, arek-arek wis karantina bendino arek. Ngono lho. Anak-anak itu sudah karantina setiap hari. Bukan nang dindi, tolak ngarepe gerbang. Jangankan ada pandemi, gak wayahe libur gak iso metu kok gerbang. Nah, makanya sebenarnya pondok yang punya inisiatif untuk mengumpulkan kembali santri itu tujuannya sebenarnya sangat mulia. Jangan terus kemudian itu dianggap sebagai klaster baru. Nah, soalnya ketika masuk itu sebenarnya mereka ini ikrar untuk melakukan isolasi, untuk melakukan karantina. Nah, makanya ketika kemudian merebak, semuanya ngalah 14 hari, sembuh semuanya. Nah, ini menyikapi masalah pendidikan. Tapi untuk membahas kapan kira-kira ini bisa dilakukan tatap muka, ya kita harus kembali menghitung istilahnya itu kemampuan masing-masing institusi ini untuk istilahnya itu menjaga diri. Nah, kalau memang diyakini sanggup, ya silakan diformulasikan. Nanti begini, masuknya begini, di dalam kelas begini, step by stepnya begitu. Nanti pulangnya begini, jemputannya begini, atau misalnya diantarkan caranya mengantarkan begini. Silakan. Toh semua harus disimulasikan. Oh iya, harus ada simulasi terkait. Ngaji juga sama. Nah, kalau soal ngaji yang ada di masyarakat seperti mauludan itu malah simulasinya pribadi. Nah, saya misalnya diundang, saya katakan, punten kula mungkin protokol. Lu ndamel masker. Kalau memang panggungnya terbuka dan angin itu bisa ke kanan dan ke kiri, ya sudah, di hari bisa dibuka. Tapi kalau misalnya di situ ngerempel, ya ini nggak saya buka sama sekali. Itu tadi, kalau kita melakukan itu secara komunal sulit. Yang sulit kenapa? Di antara masyarakat ini masih banyak yang anger, masih banyak yang denial, bahkan masih banyak yang depresi juga. Nah lah ya wis lah kena ya wis mati ya ada yang seperti itu, sangat ada dan banyak sekali. Wis sembel gedes ini dak wis metu golek mangan kena ya wis, yang penting wis iso apa jenenge metu ngopi. Ada yang percaya garis keras, ada yang enggak percaya garis keras juga. Makanya ini sistem angernya tadi itu. Akhirnya angernya ini enggak selesai akhirnya ya enggak bisa masuk ke bargaining lagi. Disuruh bargaining enggak bisa kok. Wis pokoknya udah gini, gak oleh gini. Sing waliane alah bel kedes gak iso ngono-ngonoan. Wong iku lho gak ono tadi yang antara yang menolak adanya corona dengan yang meyakini corona sangat berbahaya terus kemudian diwujudkan dengan kemarahannya masing-masing. Saat ini masih banyak, tapi yang lebih banyak itu adalah orang yang sudah masuk ke bargaining, sudah masuk ke depres, atau bahkan sudah banyak yang masuk ke acceptance. Terus kemudian keadaan ini jadi semacam cooling down. Istilahnya mereda. Enggak lagi pemberitaan munclak-munclak. Itu kenapa? Karena kalaupun ini misalnya pemberitaan munclak maneh, ya orang-orang yang sudah masuk ke acceptance ya wis gini dah. Saya kan sudah minum ini, saya sudah makan ini, saya sudah bawa ini, terus mau apa lagi? Ini acceptance. Ini acceptance. Saya menutup pintu ono sing liwat mburi, ngono. Nek jenenge tak buka mablak yo tambah akeh sing teko ya wis lah, wis sebagian diterima, sebagian tidak. Ini acceptance. Nah, acceptance ini sudah terstruktur. Nah, pondok pesantren ini sebenarnya acceptance-nya sudah lama sekali. Oh ya wis lah, ini boleh sowan, ini enggak boleh. Ini boleh sowan, ini enggak boleh. Dari dulu sistemnya sudah begitu. Iya, di tempat saya kan begitu. Ono sing dilebokno nang gone bali sebelah sini, terus kemudian sistem kurir
ini maunya apa baru disampaikan maunya. Ada yang enggak, oh ini bisa masuk langsung ke sini ditemui. Bukannya pilih kasih enggak, ya ini loh yang namanya ikhtiar protokol itu di situ. Gitu. Dia soal lembaga pendidikan ini karena memang masih langsung terafiliasi dengan pemerintah, ya harus kita ikuti dulu lah sebagai warga negara yang baik. Sampai kapan terus pemerintah ini menetapkan tidak boleh ada tatap muka, kita ikuti. Tapi di luar sistem itu, kalau memang kita meyakini bahwa itu safe untuk diadakan tatap muka kayak nang pondok pesantren misalnya itu, ya sudah jalan saja. Toh yang ikut itu saja, yang ngajar juga itu saja, dan tidak ada pergerakan keluar masuk yang signifikan. Ya, hanya kayak misalnya Al-Azhar seperti ini mengadakan ngaji tatap muka, boleh. Wong sing melok yaitu, yang ngaji yaitu, di tempatnya yaitu, orang yang keluar masuk juga istilahnya itu hitungan jari, dan mereka ini sudah settingannya protokol banget. Ya itu pendapat saya sebagai Gus di sini terkait dengan masalah pandemi. Kula matur suwun sanget Gus atas ya saya sebenarnya yang terima kasih. Pemikirannya ini kan. Matur suwun Gus, matur suwun.